Sementara itu mulai 1 April 2022, kepolisian akan memberlakukan sistem tilang elektronik di jalan tol terkait dengan pembatasan kecepatan dan juga overdimension overloading. Dengan adanya aturan ini, pengguna jalan tol dilarang memacu kendaraan di atas 100 km per jam. Jalan tol memang jalan bebas hambatan, tapi bukan berarti Anda boleh bebas ugal-ugalan. Mulai 1 April 2022, Korlantas Polri memberlakukan tilang elektronik, salah satunya terkait dengan pelanggaran batas kecepatan di ruas jalan tol yang tidak boleh lebih dari 100 km per jam sesuai aturan yang berlaku. Jika kendaraan melaju melebihi batas maksimal, secara otomatis akan terekam oleh speed kamera yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik Korlantas Polri. Pembatasan kecepatan di ruas jalan tol ini tertuang dalam peraturan pemerintah tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan Menteri Perhubungan mengenai tata cara penetapan batas kendaraan. Jika mengacu pada aturan, batas kecepatan paling tinggi adalah 100 km per jam dan terendah 60 km per jam di ruas jalan tol. Yang jelas, maksimal batas kecepatan adalah 100 km per jam. Itu apa? Error kameranya berapa persen, itu yang kita hitung. Ya, sehingga kita bisa validasi di sini. Kita verifikasi kendaraan-kendaraan yang melanggar batas kecepatan berapa yang kita kasih konfirmasi. Dari hasil capture tentu ada 100 divalidasi. Mana yang memenuhi syarat, terutama syarat material ya, hasil gambarnya dan sebagainya divalidasi, diverifikasi, baru diberikan surat konfirmasi kepada alamat yang ada di STNK. Artinya kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut. Meski banyak yang belum mengetahui aturan batas kecepatan di jalan tol, sejumlah pengendara menanggapi positif aturan yang satu ini. Tahu nggak sih batas minimal dan maksimal itu berapa? Nggak tahu sih saya. Nggak tahu. Tapi setuju nggak kalau maksimal 100 km per jam? Setuju sih. Oke. Saya sih setuju aja karena untuk faktor keselamatan sih. Saya setuju aja. Oke. Sejumlah kamera ETLE dipasang di daerah yang rawan terjadi kecelakaan di jalan tol Trans Jawa hingga Jakarta. Selain speed kamera, ETLE di ruas jalan bebas hambatan menyasar truk overdimension overloading dengan menggunakan sensor weight in motion. Pemberlakuan tilang elektronik untuk pelanggaran terkait dengan batas kecepatan dan juga kendaraan yang overdimensi serta overmuatan ini sejatinya adalah upaya untuk menurunkan angka kecelakaan di ruas jalan tol. Data Korlantas Polri menunjukkan sepanjang tahun 2021 saja ada 1.345 kecelakaan di ruas jalan tol yang mengakibatkan sedikitnya 188 orang meninggal dunia. Dari jumlah itu, 80% kecelakaan diakibatkan oleh pelanggaran batas kecepatan. Mahardika Utama, Evan Askam, Jakarta.